Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyul ikhwah azza subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita melanjutkan mengkaji kitab Nidaatur Rahman li Ahlil Iman, panggilan Allah Zat yang Maha Rahman untuk hamba-hambanya yang beriman, yaitu mengkaji ayat-ayat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu. Buku karya tulis Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Kelanjutannya masuk di halaman 116. Kelanjutan pembahasan di halaman 115, yaitu tentang haram melarikan diri dari medan peperangan. Perang syar'i semisal perang Badar, perang Uhud, bila ada yang lain-lain yang senilai dengan itu. Nah, ketika sedang berkecamuk perang, orang itu melarikan diri, lari dari mati, berkhianat, atau yang semisal, maka itu termasuk jenis dosa besar, termasuk penghancur amalan. Ayat yang melandasi pembahasan ini adalah surah Al-Anfal ayat yang ke-15 dan 16. Yang terjemah globalnya adalah yang kemarin sudah kita baca, wahai orang-orang yang beriman, bila kalian ketemu dengan orang-orang kafir yang sedang semakin dekat berhadap-hadapan duel, maka jangan kalian lari ke belakang. Siapa yang lari ke arah belakang, yang itu bukan karena siasat. Siasat semisal berbelok untuk mencari tempat yang ia sedang bersiasat dengannya, atau gabung dengan pasukan yang lain supaya lebih kuat. Bukan karena itu, tetapi karena melarikan diri, karena khianat. Maka sungguh dia kembali kepada Allah dengan dimurkai, tempat kembalinya jahanam, tempat kembali yang paling jelek. Sekarang kita buka halaman 116. Qaulu ta'ala, berkaitan firman Allah Ta'ala, wa may yuwallihim yawma idzin duburahu,
Waman dan barang siapa yang yuwalihim berpaling dari musuh yauma idzin pada hari itu duburau dengan lari ke belakang. Berhadapan-hadapan kemudian balik badan lari. Berarti menyuguhkan musuh punggungnya bukan hadapannya. Kalau berhadapan-hadapan siap duel, kalau menyuguhkan punggungnya berarti melarikan diri. Maknanya waman yu'ti siapa yang memberikan duburahu badan bagian pelang belakangnya ala dua kepada musuh. Faron dalam rangka melarikan diri, hariban sama melarikan diri. Yaumaz zahfi di hari sedang berkecamuknya perang. Maknanya sa'atal muwajahati pada saat sedang berhadap-hadapan. Wa zahfit ta'ifatani dan sedang duelnya dua kubu. Ala ba'dihima pada sebagian dari keduanya. Ta'ifatul adwi al-kafiri sekelompok musuh dari orang kafir. Wa ta'ifatul mujahidin dan sekelompok orang yang berjihad fisabilillah dari kalangan al-mu'minin. Wa qabla dzikri jaza sebelum disebutkan balasannya. Orang yang berpaling balasannya apa? Belum disebutkan dulu. Maknanya jaza asyarti balasan dari syarat. Kalau berpaling resikonya begini. Kalau berpaling itu namanya susunan syarat. Tetapi di sini belum disebutkan jawabannya. Wa qaluhu itu bentuknya syarat yang ada adalah wa may yuwalihim yauma idzin duburahu. Siapa yang menghadapkan kepada musuh pada hari itu badan bagian belakangnya, musuh disuguhi badan bagian belakang. Ini masih belum juga dijelaskan jawabannya, masih cerita yang lain dulu. Allah Ta'ala mustasniyan halatain. Di situ Allah mengecualikan dua hal. Larinya untuk dua hal ini merupakan pengecualian. Larinya dua hal berikut ini boleh. Idza farra minhuma apabila berpaling dari keduanya, lari dari keduanya, al-mu'min orang beriman, minal mujahidi dari yang jihad, la isma'alai tidak ada dosa melarikan diri dari dua hal ini. Fihima pada keduanya wala haraja dan juga tidak ada ancaman. Li'annahu taharafa karena dia melarikan diri. Dua jenis tadi karena itu siasat itu boleh karena fungsinya linusratil Islam untuk menolong Islam, wali dan pemeluk Islam. La firaron bukan melarikan diri minal mauti takut mati. Wal apakah al mautu mati yadfa'uhu bisa menolaknya al firaru lari. Molakai teteko gah mati melawayu saged nggih. Lah malaikat ke gede mau lari kemana? Malaikat satu sejauh mata memandang nggak habis-habis lah ya. Nyawang tengen malaikat sitok orang entek, nyawang kiwa malaikat sitok orang entek, dengak juga orang entek. Mau lari kemana? Ibaratnya berada pada telapak tangan, kayak mlakune gremet kados tengu terus pun kira-kira. Ya mau lari kemana? Ainal mafar, mau lari kemana? Gak bisa lari. Jadi yang berdosa besar itu larinya karena memang takut mati, bukan lari karena siasat.
Lek larinya siasat boleh. Orang siasat butuh lari. Meninggalkan kematian, nggak mau mati juga lari. Nah, ini lari yang mana? Ini masih lari yang boleh, yaitu lari siasat. Berikutnya masih dijelaskan jenis lari siasat, belum dijelaskan lari karena takut mati, resikonya apa, belum dijelaskan. Ini masih memperinci lari jenis siasat. Falhalatu al-ula, keadaan yang pertama, ayyafiro al-mu'minun orang iman itu lari min baini yadayi muqatilihi al-kafir, dari depannya tentara kafir, maki datan lahu, untuk mensiasati pada orang kafir. Hatta idza jara wara'ahu, apabila lari di belakang orang beriman, aduwu musuh orang beriman, an ba'da sufufi ikhwani, dari sop rombongannya, karro alaihi, akan kembali kepada orang kafir, al-mu'minu orang beriman yang bersiasat lari, wa qatal, kemudian membunuhnya. Jadi berhadapan-hadapan kaum muslimin gayanya melayu, wong kafir mengatakan melayu, kejar. Mungkin ada 5 yang mengejar. Nah, ketika orang beriman sudah agak jauh tetap bisa kejar, wong lising 5 tadi kan jauh dari gerombolannya, segera berbalik, tikam orang 5 tadi misalnya, menjebak, mancing. Kayane makani iwak tapi jeroane cacing, enek pancingi, gitu kan ya. Itu memancing, lari kan gitu boleh. Kayane melayu, orang kafir mengejar, lari, kejar, tangkap, bunuh. Begitu dia sudah tidak ada temannya, langsung berbalik si mukmin, habisin dia. Lari kayak gitu boleh, ini siasat. Hadhihi suratun min surataini. Ini 2 model. Ini model dari 2 model. Bentuk dari 2 bentuk. Yafiru fihima, yang lari dari 2 bentuk ini, al-mujahid, orang yang jihad. Wala isma alaihi, maka tidak ada dosa kepada orang beriman, fihima, lari model 2 ini. Wasuratu asaniyatu, dan model yang kedua, ayyamila janiban, dia condong ke samping, an sofil mujahidin, dari sofnya para mujahid. La yaro ghiratan minal adwi, liyaro, untuk ia lihat ghiratan, lengahnya, minal adwi, dari musuh. Dilari ke samping untuk memantau keadaan musuh. Ketika lalai, fayusibwa, dia membantai, menimpakan musibah. Hadza, ini madal alai, apa yang menunjuk kepadanya, kalau ta'ala, illa mutaharifan liqitalin, kecuali orang yang berbelok karena siasat peperangan. Itu tadi model pertama ada 2 macam, yaitu orang yang lari siasat, itu modelnya 2 macam siasat. Melayu, duya, kemudian berbalik menyergapnya, atau lari nyamping cari tempat sembunyi ketika musuh lengah serang. Wal halatu asaniyatu, dan keadaan yang kedua, yang A, lari model A, itu 2 macam. Sekarang lari model B, ayyaro dhaqatan, orang beriman melihat desakan syadidan yang sangat, minal adu, dari musuh.
Fa yara anahu minal maslahati, dia memandang termasuk maslahat. Lima maslahi al jihati, yang bersifat jihad. Ayan khara, dengan cara nyingkir, ila jamaatin, kepada kelompok yang lain, minal mu'min, dan orang-orang beriman. Tuqatil, yang berperang, fayuqatil, maka dia ikut berperang, ma'aha, bersamanya. Bagian sana kayaknya terdesak, kita lari ke sana gabung. Nah kita boleh lari seperti itu. Liyuqawwiyaha, untuk ia menguatkannya, wa yakfi huwa biha, dan tentara tadi kuat dengannya. Hadhihi suratun min surataini, ini dua bentuk, ini bentuk dari dua bentuk. Jaza boleh, fima, pada keduanya, lil mujahidi, untuk orang yang jihad, ayan hara, untuk menyingkir, min wajil adui, dari hadapan musuh, liyan dhamma, untuk gabung, ila ikhwan, kepada saudara-saudaranya. Liyuk wiyahum, ia kokohkan mereka, wayak wibim, dan kokoh bersama mereka. Wasuratu asaniyatu, bentuk yang kedua ini, ayakunal inhiyazu, bahwasanya ada al inhiyaz, ayan haza, tadi ayan haza ya, pakai za ya. Ada menyingkir ini, ila qaidatil ma'rikati, kepada panglima perang, wa imamil muslimin, imamnya orang Islam. Jadi gabung bersama jenderalnya, panglima perangnya. Liyataqawwa bihi wa yakwihi, untuk mencari kekuatan dengannya dan jadi kuat. Jadi larinya untuk gabung supaya lebih kuat. Fahatanis suratan, maka dua bentuk ini, dalla alaihima, menunjukkan kepadanya, qaulu ta'ala, au mutahayyizan ila fi'atin, atau dia itu memang ingin bergabung kepada kelompok yang lain. Itu boleh yang seperti itu. Amma idza lam yakun, adapun apabila bukan, firaruhu, larinya, lil halatani, dua jenis di atas, lari siasat atau lari untuk gabung, ternyata larinya bukan itu, bukan keadaan, dua keadaan al-ula yang pertama, waya ataharuf lil qital, yaitu untuk berbelok dalam rangka siasat perang. Wasaniyatu, yang kedua, al inhiyaz, dengan cara gabung, ila fi'ati mu'minan, kepada kelompok orang yang beriman, au ilal qiyadati, atau kepada kepanglimanya. Itu dua yang boleh. Apabila yang lain, yaitu lari dari peperangan karena khianat, karena takut mati, apa itu ancamannya? Nah, di sini dijelaskan. Fa inna sahibal firari, maka pelaku orang yang lari dari medan perang karena pengkhianat, takut mati, qadir takaba kabirotan, dia telah melakukan dosa besar. Idza lam yatub minha, apabila dia tidak tobat darinya, dakhalan nar, nanti masuk neraka. Wal iyadu billahi ta'ala, dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Dzalika, yang demikian itu, liqauli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, fi jawabi syarti, ini jawaban dari syarat. Sapa sing berkhianat, jawabannya berikut. Apa itu jawabannya? Faqad ba'a bi ghadabin minallah, maka sungguh dia kembali pada kemurkaan Allah. Ai, maknanya roja'a, dia melarikan diri minal ma'rakah, dari medan peperangan. Kondisinya maghduban, dimurka ali kepadanya, minallah azza wajal, dimurkai Allah Ta'ala. Wa ma'wahu al-akhiru, dan tempat kembali di yang terakhir ada jahanam. Wa bi'sal masir, dia tempat kembali yang paling
jelek. Jahannamu jahannam yusaru ilaihi, yang dia dikembalikan kepadanya. Inna ba'da salafi, sungguhnya sebagian orang tempo dulu, kalau mereka mengatakan hadal firaru, lari, al mutawa'atu alai, yang diancam ini, karena ada khoson khusus bil ghazwati Badrin, pada perang Badar. Wa khalafa, dan menyelisih al jumhur, berarti ada beda pendapat. Hanya sekelompok kecil saja mengatakan yang nggak boleh itu pada perang Badar, yang lainnya itu boleh. Nggak benar itu, dibantah oleh yang lain. Wa qalu, mereka mengatakan al ayatu amatun, ayat ini umum. Kapanpun ada peperangan yang hak, ada seseorang itu khianat, ya sama saja. Perang tempo dulu maupun perang zaman sekarang dan akan datang. Berarti khianat kapanpun itu adalah resikonya sama, ya kan? Kapanpun khianat resikonya sama. Wa inna zalat fi ghazwat Badr, walaupun ayat ini turun pada perang Badar. Makanya kita kembali kepada kaidah umumul ayat wa khususus sabab wa walil amah. Umumnya ayat, kekhususan sebab, maka ayat itu berfungsi umum. Kekhususan sebab sebatas untuk memudahkan pemahaman yang nanti akan diterapkan pada semua kondisi. Wa dalilu ala umumiyah, dalil ini berfungsi untuk umum. Siapapun yang berkhianat, termasuk lari dari peperangan, perang apa? Umum, perang apapun. Dalilnya adalah hadisul Bukhari alladzi taqaddama, hadis Bukhari yang sudah kembali, yang sudah berlalu kemarin. Wa huwa al-haqu waswabu, itu yang benar, itu yang hak. Apa kemarin hadisnya? Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, itu kan? Jauhi 7 yang menghancurkan amal, itu kan hadisnya? Ya, itu 7 yang kemarin. Di antaranya ada syirik, ada sihir, ada makan harta anak yatim, makan riba, lari dari medan peperangan, menuduh orang baik-baik dengan tuduhan zina, itu kan termasuk yang kita bahas kemarin. Membunuh jiwa yang tidak dihalalkan, 7. Wallahu yatubu ala man taba, Allah berkenan memberi tobat kepada orang yang mau tobat. Faman farra yauman, maka siapa yang lari dari suatu hari, istaujaba al adabu laumata, wajib terkena siksa apabila dia mati. Amma man taba fa inna yatubu alaihi, adapun orang yang mau tobat, maka Allah akan memberi tobat kepadanya. Bayakfirlahu, dan Allah memberikan ampun kepadanya. Kabirotau, dosa besarnya, bi taubati, dengan sebab tobatnya. Walhamdulillahi at-tawwab ar-rahim, ila Allah, pujian zat yang menerima tobat dan maha penyayang. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Keselamatan semoga tercurah kepada para rasul dan pujian milik Allah Rabbul Alamin. Selesai materi. Sekarang kita rangkum apa yang jadi kandungan di dalam bab ini. Saya sampaikan ringkasan ini untuk menyegarkan pemahaman yang sudah kita rangkumkan kemarin. Orang kafir perang dengan orang kafir karena persaingan. Wong kafir itu kepada sesamanya rukun apa musuhan? Musuhan. Kamu sangka rukun, tapi mereka itu sikut-sikutan orang bolone dewi. Kenapa? Rebutan dunia. Orang kafir memerangi orang beriman karena hendak memadamkan cahaya Allah, karena ada program pemurtatan. Karena mereka ingin memperjuangkan togut, itu perangi wong kafir kepada orang beriman. Itu rangkuman kemarin. Lek orang beriman perang dengan sama mukmin, apa masalah? Mboten. Ada. Di antaranya salah di dalam ijtihad.
Lek pengen sengaja memerangi nggak ada. Tapi salah di dalam ijtihad. Yang kedua, ya mungkin sedang lemah iman, gayane nyerupai wong kafir, paling hanya begitu. Lek asli kuat iman pengen memerangi nggak ada. Tapi lek salah ijtihad mungkin. Lek iman sedang lemah, emosi mungkin juga. Tapi nggak sama dengan wong kafir kepada sesama. Berikutnya, perangnya orang beriman kepada orang kafir. Kenapa orang beriman perang dengan orang kafir? Di antaranya membela diri, menuntut hak, dan menghilangkan fitnah. Itu perangnya orang beriman kepada orang kafir. Pertama membela diri, yang kedua menuntut hak karena dizalimi, yang ketiga memerangi fitnah, yaitu memerangi kesyirikan. Itu rangkuman yang kemarin. Sekarang kita masuk pada rangkuman hasil bahasa kita kali ini. Nomor 1, macam-macam lari dari medan peperangan dan hukumnya. Macam-macam lari dari medan perang dan hukumnya. A. Bergaya melarikan diri. Gaya ini melarikan diri, bergaya melarikan diri. Musuh mengejarnya. Lalu lepas dari pasukan induknya. Lalu lepas dari pasukan induknya. Maka kaum muslimin berbalik untuk menghabisinya. Maka kaum muslimin berbalik untuk menghabisinya. Ini lari model pertama. Kita ulang. Bergaya melarikan diri. Lalu musuh mengejarnya. Ketika lepas dari pasukan induknya, kaum muslimin kembali menyergapnya. Apa lari model seperti ini? Boleh, karena siasat. Sudah, model pertama kita ketahui. Nomor 2, berbelok haluan. Lalu musuh lengah. Maka kaum muslimin menyerangnya. Ini yang bagian nomor 2 atau yang B, berbelok haluan. Kaum muslimin berbelok haluan. Lalu musuh lengah. Maka kaum muslimin menyerangnya. Ini boleh juga. Lari model seperti ini. Itu bagian yang B. Nomor 1 A, B sudah. Sekarang nomor 1 bagian C. Desakan musuh yang kuat. Desakan musuh yang kuat. Maka kaum muslimin bergabung satu dengan yang lain. Lalu kaum muslimin bergabung dengan yang lain untuk saling menguatkan. Kita ulang, desakan musuh yang sangat kuat.
maka kaum muslimin bergabung dengan pasukan yang lain untuk saling menguatkan. Apa ini hukumnya? Boleh juga. Itu lari model ketiga yang dicontohkan di sini. Jadi bagian yang C, bagian yang D, lari takut mati, khianat, dan membiarkan saudaranya berjuang sendirian. Bagian yang D, lari takut mati, khianat, dan membiarkan saudaranya berjuang sendirian. Apa ini hukumnya? Nggak boleh. Nggak boleh itu. Yang seperti itu. Itu tadi bagian yang D. Nah, sudah selesai nomor 1 dari macam-macam lari A, B, C boleh, bagian yang D tidak diperbolehkan. Sekarang masuk nomor 2. Resiko dunia orang yang lari dari peperangan. Resiko dunia orang yang lari dari peperangan. Resiko dunia lari dari peperangan karena titik 2 nomor 1 takut mati, maka pasti dikejar kematian. Nomor 2 khianat, ini sifatnya orang munafik. Nomor 3, membiarkan saudaranya berjuang sendirian, maka rusak ikatan iman. Itu tadi ada 3 resiko dunia. Ada 3 resiko dunia orang yang lari dari peperangan. Yang nomor 1 karena takut mati, kemudian melarikan diri. Dikejar enggak oleh kematian? Dikejar. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan kematian yang kamu lari darinya. Dikejar enggak nanti? Siapa yang bisa aman dari kematian? Ini lomba lari, kira-kira melayune wong karo melayune malaikat cepet ndi kira-kira? Lari, malaikat tinggal melayu, malaikatnya nggak bisa ngejar gitu ya. Pasti kecekal, terkejar. Walau kuntum fi burujin musayyadah, walaupun kamu berada pada benteng yang kokoh. Itu resikonya. Lari dari mati, panggah kecekal kematian. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu resiko pertama, tetap mati juga. Makanya podo-podo mati, jangan mati dari peperangan karena takut mati, tapi siap sajalah, mati ramati mesti mati, ya sudahlah, siapkan saja mati yang terbaik. Resiko yang 2 karena khianat. Apa itu resikonya? Karena khianat, sifatnya wong munafik. Apa sifatnya wong munafik? Khianat. Contohnya apa? Pada perang Uhud, orang munafik yang khianat berapa jumlahnya? Gembosi. Sampai 1/3. Pasukan kaum muslimin sekitar 1000. 1/3 ya enek kok 350 sekitar. Gembosi mereka, sehingga kaum muslimin hanya 650 sekitar itu. Itu sifatnya wong munafik. Lalu resiko yang ketiga, larinya karena membiarkan saudaranya agar tidak ditolong. Ini termasuk merusak ikatan
iman. Itu resiko yang ketiga, yaitu alasannya membiarkan saudaranya tidak ditolong. Ini termasuk bisa apa? Merusak ikatan iman. Ini kira-kira badan kita lek sikile kesandung, kuku jempolane copot. Kira-kira golekne gunting jempolan ditugel pisan ngoten nggih kira-kira nggih. Kamu copot rasanya tak tugel tak gua, ngoten nggih? Bisa? Ya nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Nah, copot kuku saja wis loro malah jempolan ditugel tambah nemen ta nggih. Nek copot kukune nanti tokne insyaallah nanti sembuh. Tumbuh kembali kukune. Nanti mboten kukune cepot. Kayaknya pernah. Lawarane pol nanti nangis reso turu pirang bengi ngoten nggih kira-kira nggih. Nanti lama-lama mulai sembuh. Kuku sing lontok kena digunting, nah, nanti ketika berikutnya kan tumbuh kuku lagi kan. Kayak jempolan diketok, tukul nggih jempolan nggih. Ya ndak bisa. Lek gote dipoklek muncul lagi kan ya nanti ya, muncul gote yang lain, makin ngoten. Nah, jempolan kan bukan gote kan ya. Nggak bisa. Makanya sebab larinya membiarkan saudaranya tidak ditolong, makanya bisa merusak apa? Merusak keimanan. Itu tadi nomor 3, resiko dunia orang yang lari dari peperangan. Sekarang nomor 3, resiko akhirat orang yang lari dari perang tanpa tobat. Resiko akhirat orang yang lari dari perang tanpa tobat. Titik 2, murka Allah. 2, berada di jahanam. 3, tempat tinggal yang paling jelek. Itu resiko akhiratnya. Resiko akhirat orang yang lari dari perang tanpa tobat. Larinya ada tadi, lari takut mati atau lari karena khianat tadi lah ya. Sengaja membiarkan saudaranya berjuang tidak ditolong. Lari model begitu tadi, bahkan yang sampai mati dia tidak tobat, maka resiko akhiratnya adalah kembali dimurkai oleh Allah. Tempat kembalinya adalah jahanam. Dan dia merupakan tempat yang paling jelek. Demikian yang kita kaji kesempatan sore hari ini. Insyaallah tema berikutnya, insyaallah kita kaji waktu depan. Panggilan Allah Subhanahu wa taala yang ke-45, tapi depan bukan depan pas, tapi depannya lagi ngoten nggih. Depan niku jemaah napa? Jemaah wagi, sementara di sini dikosongkan dulu. Insyaallah depannya lagi kita akan sambung di tempat yang sama, waktu yang sama untuk kelanjutan materi. Demikian yang kita sampaikan, kita cukupkan atau ada pertanyaan silahkan. Segera cukup, istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.